Halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari Kelompok 6 yang beranggotakan saya Cindy Pridiasnama Putri dengan NIM 2010 11 20 13 13. Saya Lydia Sintana Pitupulu dengan NIM 2010 11 20 0007. saya Meilida Nur Aziza dengan NIM 20 10 11 20 16 97. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 18 10 11 20 23 74. Saya Patricia Francisca Ayunintias dengan NIM 2010 112 00 176. Di sini kami akan memaparkan hasil resum dari seminar Sekolah Pasar Modal terkait memenuhi tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. So, check this one out. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memerlukan dana jangka panjang atau perusahaan yang tercatat dengan pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial atau pihak yang memiliki dana lebih dan membutuhkan investasi melalui instrumen finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Lalu ada analogi pasar modal. Pasar modal itu diibaratkan seperti sebuah mall. Ada yang disebut pengelola mall, ada yang disebut toko, ada pembelinya, dan ada juga produk yang dijualnya. Nah, sebagai pengelola mall itu terdiri dari OJK, BEI, KEPEI, dan KESEI. Terus tokonya ini adalah perusahaan efek atau perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut. Terus ada broker, ada pialang. Nah, yang pembelinya itu mereka yang memiliki dana lebih atau disebut investor. Lalu produknya itu ada emiten. Emiten tuh bisa berupa saham, obligasi, kayak gitu. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal nih kalau dibagi-bagi itu ada manfaat untuk masyarakat, bagi investor, bagi emiten, bagi pengusaha, dan juga bagi negara. Kalau manfaat bagi masyarakat itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi, karena di pasar modal itu kan pasti membutuhkan orang-orang yang ahli di situ, kayak seperti broker, pialang. Nah, itu dapat membuka kesempatan kerja bagi mereka. Terus bagi investor itu sebagai sarana untuk investasi, jadi mereka tuh nggak bingung lagi untuk investasiin uangnya kemana. Nah, bisa melalui pasar modal. Terus ada juga bagi emiten. Bagi emiten itu untuk penyebaran kepemilikan saham ke seluruh lapisan masyarakat supaya sahamnya ini bisa dibeli oleh seluruh masyarakat ya melalui pasar modal ini. Terus kalau manfaatnya bagi pengusaha sebagai sumber pembiayaan, tentu saja untuk modal kerja ya, mengeluarkan saham seperti itu kan untuk menambah modal. Terus bagi negara itu untuk keterbukaan dan profesionalisme serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Di sini saya akan membahas tentang struktur pasar modal. Ada OJK di mana di dalamnya KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, ada BEI, Bursa Efek Indonesia, ada KSEI, Kustodian Sentra Efek Indonesia. Di dalam struktur pasar modal terdiri dari perusahaan efek, di mana di dalamnya penjamin emisi efek, manajer investasi, serta perantara pedagang efek. Selanjutnya, lembaga penunjang ada di dalamnya kustodian, Biro Administrasi Efek atau biasa disebut BAE, lalu wali amanat efek. Selanjutnya, profesi penunjang di dalamnya ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, serta profesi lainnya. Selanjutnya, ada emiten di mana di dalamnya ada perusahaan publik serta reksadana. Selanjutnya ada investor di mana di dalamnya ada institusi, retail,
serta perorangan dan sebagainya. Lalu apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi saham di pasar modal adalah dengan membeli saham untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain adalah selisih harga dan harga jual efek. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Selanjutnya di sini ada perbedaan menabung dan investasi. Sudah ada kolomnya juga. Di sini ada tujuan, ada potensi resiko, ada jenis transaksi serta tempat transaksi. Tujuan investasi adalah memperoleh untung, sedangkan menabung adalah untuk menyimpan. Lalu ada potensi resikonya. Potensi resiko investasi ada resiko, sedangkan menabung relatif tidak ada resiko. Lalu di sini ada jenis transaksinya. Ada jenis transaksi investasi itu jual beli, sedangkan menabung simpan pinjam. Lalu yang terakhir ada tempat transaksi. Di investasi, tempat transaksinya adalah pasar modal, sedangkan menabung tempat transaksinya adalah perbankan. 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Apakah untuk biaya pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain? Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Yang kedua, kenali profil resiko. Risk averter, moderat, atau risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif resiko. Saham, obligasi, reksadana, ETF, dan sebagainya. Yang keempat, pahami tingkat resiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil resiko. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Lakukanlah diversifikasi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional jika diperlukan. Yang kedelapan, pertahankan tujuan awal investasi. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Pertama, pergunakan dana lebih atau excess fund. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi atau product knowledge. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama atau don't put your eggs in one basket. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi atau know your broker principal. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Konsep dasar saham, contohnya seperti ini. Upin memiliki modal usaha 10 juta. Dari modal itu, membuat konter penjualan pulsa. Setelah usahanya berkembang, Upin mengajak Ipin sebagai mitra penyertaan modal. Dan selanjutnya, dan ketika memerlukan modal yang lebih besar lagi untuk pengembangan selanjutnya, Upin dan Ipin mengajak masyarakat sebagai mitra melalui pasar modal. Pertumbuhan saham Unilever sejak IPO. Unilever 1982, IPO 9,2 juta lembar saham, harga penawaran sebesar 3,175, kapitalisasi pasar sebesar 2,921 miliar, dan harga pasarnya sebesar 4,22. Kapitalisasi pasar sebesar 160 triliun sejak IPO 39 tahun atau tumbuh 20% per tahunnya. Investasi saham itu mudah, terjangkau, dan menguntungkan karena
Banyak perusahaan sekuritas dari manajemen investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, dan tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologinya. Terjangkau, mulai dari 100.000 setiap bulannya, sehingga tidak membutuhkan modal yang lebih besar, dan menguntungkan karena investasi secara berskala dengan orientasi jangka panjang, sehingga investasi di pasar modal bukan judi atau tidak memiliki risiko yang lebih tinggi. Konsep dasar obligasi. Yang pertama ada surat utang jangka menengah panjang, yang kedua dapat dipindah tangankan, dan yang ketiga berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Demikian dari saya. Selanjutnya, konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Konsep dasar ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Exchange Trade Fund atau ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau, diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Indeks saham. Instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham atau sektor maupun non-sektor. Non-sektor 15 indeks saham. IHSG, LG45, ISSI, JI, MBX, DBX, Kompas 100, Sri Kehati, Bisnis 27, Pevindo, Infobank 15, IDX 30, Smiftra 18, MNC 36, Investor 33. Sektoral 10 indeks saham. Agriculture, Mining, Basic Industry, Miscellaneous Industry, Consumer Goods, Property and Real Estate, Infrastruktur, Finance, Trade and Service, Manufacturing. Metodologi perhitungan indeks saham. IHSG sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah harga tercatat. Nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah harga tercatat pada hari dasar. Inspirasi dari investor pasar modal Indonesia. Yang pertama ada Warren Buffett. Berinvestasi di saham sejak usia 11 tahun, kekayaannya bersih di 2016 sejumlah 60,8 miliar US dollar, atau dia itu terkaya nomor 3 di dunia. Sumber kekayaan mayoritas berasal dari investasi saham. Gaya berinvestasi Warren Buffett, disiplin, sabar, value based. Yang kedua, Loh Hing Ho. Berinvestasi saham sejak 1989, sejak bekerja sebagai karyawan bank di berbagai tata usaha saat ini, memiliki aset saham sekitar 2,5 triliun rupiah. Kalau trading dapatnya receh dan bisa bikin stres. Kalau pegang saham dalam jangka panjang, dapat uangnya besar. Saya memiliki saham dengan melihat manajemennya, apakah menerapkan good corporate governance. Terakhir, Giring Ganesha. Mulai investasi pada 2007, berencana keliling dunia di usia 50 tahun. Dari hasil investasi saham dan reksadana, saya pakai untuk DP rumah, nikah, sekolah anak-anak. Untuk menikahkan anak saya nanti, saya juga siapkan tabungan saham dan reksadana. Sekolah mahal, rumah mahal, biaya nikah mahal, jadi harus investasi. Kenapa saham? Karena kalau nabung, duit di tabungan akan tergerus nilainya.
Itulah kata giring, Kanesa. Demikian pemaparan yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.